Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman mahasiswa dimanapun berada. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen pertemuan keempat, yang mana pembahasannya adalah mengenai sistem informasi manufaktur dan sistem informasi pemasaran. Nah, mungkin kita pernah bertanya-tanya ya, perusahaan manufaktur atau pabrik yang ukurannya sebesar itu, bagaimana mereka bisa mengelola jalannya perusahaan dengan baik, sampai dengan mereka bahkan bisa meningkatkan produksinya atau bahkan menurunkan biaya produksi yang cukup besar. Nah, ternyata sistem informasi atau teknologi ini berperan di bagian ini, yaitu di bidang industri ataupun manufaktur. Nah, sistem informasi manufaktur itu sendiri adalah sistem yang digunakan untuk mendukung fungsi produksi yang mencakup seluruh kegiatan dari suatu perusahaan ya yang bergerak di bidang manufaktur terkait bagaimana mereka merencanakan dan mengendalikan proses untuk memproduksi barang atau jasanya. Nah, sistem informasi manufaktur jika digambarkan prosesnya menjadi seperti ini. Ada input subsystem yang berperan sebagai masukan data ataupun informasi ke dalam suatu sistem informasi dari perusahaan manufaktur. Di sini ada 3 input subsystem, yaitu sistem informasi akuntansi, sistem intelijen manufaktur, dan subsistem industrial engineering. Sistem informasi akuntansi ini berperan untuk pengolahan data-data keuangan ataupun sumber daya ya dari suatu organisasi yang sifatnya adalah dari sumber internal. Kemudian subsistem industrial engineering ini adalah sistem informasi di industri manufaktur yang digunakan untuk efisiensi produksi dari perusahaan tersebut, yang termasuk meliputi adalah penentuan dan persiapan data khususnya untuk kebutuhan penetapan waktu produksi. Kemudian ada subsistem intelijen manufaktur. Ini sumbernya lebih dari sisi eksternal, fokusnya adalah untuk menganalisis dan menginterpretasikan data untuk memberikan wawasan atau informasi yang lebih mendalam dari suatu proses produksi. Misalkan dari informasi pekerja atau SDM, kemudian dari data lingkungan, dan lain-lain ya. Kemudian dari input subsystem tersebut akan tercipta database. Nah, dari database ini sebagai sumber datanya yang nantinya akan menjadi output subsystem. Output subsystemnya ada 4, yaitu subsistem produksi, subsistem persediaan, subsistem kualitas, dan subsistem biaya. Subsistem produksi ini berkaitan dengan proses produksinya ya, termasuk ada jadwal produksi, kemudian catatan dari performa produksi, dari informasi dari mesin dan peralatan, kegiatan operasional, dan lain-lain. Kemudian subsistem persediaan ini berkaitan dengan pencatatan stok, ya, pergerakan barang, dan lain-lain ya yang berkaitan dengan persediaan. Kemudian subsistem biaya ini berkaitan dengan informasi biaya produksi seperti perhitungan bahan baku, kemudian ada tenaga kerja, kemudian ada biaya pabrik ya, biaya operasional produksi dan lain-lain. Kemudian ada subsistem kualitas ya. Ini outputnya atau fokusnya adalah ke kontrol dari kualitas produk, kemudian performa kerja karyawan, pembelian supplier, sampai dengan biaya ataupun waktu produksi ya, dan lain-lain. Dari keempat subsistem ini nantinya akan berakhir ke user ataupun pemakai dari perusahaan manufaktur tersebut. Nah, berikut adalah beberapa istilah yang sering digunakan dalam sistem informasi manufaktur. Yang pertama adalah ROP atau reorder point. Reorder point ini adalah tingkat persediaan minimum di mana suatu perusahaan itu harus segera memesan kembali bahan ataupun produk ya untuk menghindari kehabisan stok. Jadi ada batas poin ya, reorder point di sini batas minimum stok itu harus tersedia di perusahaan. Jika sudah ada di titik tersebut maka harus segera memesan kembali ke supplier. Kemudian istilah berikutnya adalah MRP, Material Requirement Planning, adalah sistem yang dapat dipakai untuk merencanakan kebutuhan dari berbagai bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi. Di sini inputnya adalah dari
order ya atau pemesanan, data-data pemesanan, kemudian ada BOM. BOM ini adalah bill of material ataupun semacam resep produksi. Apa saja bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat suatu produk. Nah, secara detail. Kemudian ada forecast, kemudian ada persediaan yang ada dan jadwal produksi. Nah, dari data-data input tersebut, nah inilah yang akan menghasilkan material requirement planning yang outputnya adalah ada purchase order ya, kapan ataupun apa saja yang perlu dibeli kembali, di restock di supplier, kemudian material plan, work order, dan report. Baik, berikutnya adalah MRP2 atau Material Resource Planning. Ya, ini adalah sistem yang memadukan MRP dengan penjadwalan produksi pada operasi dari suatu pabrik atau bengkel kerja. Sistem ini hanya untuk mempekerjakan mesin secara efektif. Jadi kalau MRP yang pertama ini, Material Requirement Planning, ini lebih untuk bahan baku ya, kebutuhan bahan baku, sedangkan untuk Material Resource Planning ini ada kaitannya juga untuk penjadwalan. Jadi di sini sampai dengan ada planning and scheduling ya, berkaitan dengan penjadwalan. Terus kemudian bagaimana ataupun jadwal sampai dengan pengiriman ke sisi customer. Kemudian istilah berikutnya adalah just in time. Just in time atau JIT itu suatu pendekatan yang menjaga bagaimana agar arus bahan baku itu yang ada di pabrik selalu dalam keadaan minimum dan dengan mengatur agar bahan baku itu tiba di produksi atau di pabrik ataupun di bengkel kerja pada saat tepat akan digunakan. Jadi prosesnya adalah ketika ada order dari customer baru dilakukan pemesanan ke supplier untuk bahan bakunya. Nah, kemudian bahan baku tiba pada saat dibutuhkan, akan diproduksi pada saat itu juga, kemudian akan diproses lebih lanjut produknya sampai dengan produk jadi dan bisa dikirimkan ke customer. Jadi prosesnya adalah ketika ada order gitu ya, baru dipesan barangnya. Kemudian CIM, Computer Integrated Manufacturing, adalah suatu sistem yang menggabungkan beberapa teknik untuk menciptakan proses manufacturing yang luas, cepat, dan menghasilkan produk dengan kualitas tinggi. Ini terintegrasi dari beberapa hal ya, ada robotika, cam control mesin, dan lain-lain. Kemudian di dalam sistem manufaktur ini itu juga ada beberapa jenis penggunaan komputer untuk sebagian dari sistem produksi fisik ya, yang sifatnya produksi barang secara fisik. Yang pertama adalah penggunaan komputer untuk namanya adalah CAD atau Computer Aided Design atau CAD ya. Sistem yang digunakan menggunakan komputer untuk merancang dari suatu produk manufaktur. Ya, misalkan seperti ini, menggambar desain dari mobil ya, digambarkan secara desainnya seperti ini sampai dengan detail-detailnya. Nah, digambarkan menggunakan CAD. Kemudian ada CAE, Computer Aided Engineering, sistem yang dirancang untuk menganalisa karakteristik dari suatu desain dan dipakai untuk mensimulasikan kinerja produk dari suatu prototipe ya, untuk mengurangi pembuatan prototipe. Nah, contoh CAE atau CAI ini adalah penggunaan komputer untuk mensimulasikan kendaraan ya, untuk mensimulasikan bagaimana jika terjadi crash ataupun tabrakan, misalkan tabrakan mobil. Jadi akan mengurangi kerusakan prototipe secara fisik gitu. Jadi hanya disimulasikan dengan menggunakan komputer saja. Kemudian ada CAM, Computer Aided Manufacturing, yaitu sistem komputer yang digunakan untuk mengontrol suatu proses produksi. Nah, CAM ini menggunakan software ya atau perangkat lunak komputer untuk mengotomatisasi, merencanakan, mengelola, dan mengontrol mesin produksi. Jadi semuanya akan diotomatisasikan oleh komputer, bagaimana robot ataupun mesin dari suatu mesin produksi itu bisa bekerja. Kemudian berikutnya adalah CAPP atau Computer Aided Process Planning, ya, sistem yang digunakan untuk merencanakan urutan proses untuk memproduksi ataupun merakit suatu komponen. Nah, CAPP atau CAPP ini menjembatani antara CAD dan CAM.
di mana CAD itu kan menerima data desainnya ya, yang CAD yang ini menerima data desainnya, kemudian dari CIPP ini sebagai menjembatani gitu ya, menjembatani dari CIDD untuk ke CIM, di mana CIM ini nantinya akan sebagai output ataupun secara otomatis akan menghasilkan urutan dari proses produksi dan urutan kerja dari mesinnya. Kemudian penggunaan komputer di sistem produksi fisik ataupun manufacturing ini juga robotik ya, yang teman-teman mungkin sudah terbayang di pabrik ataupun industri yang besar itu biasanya sudah otomatisasi menggunakan robot industri, di mana mereka akan secara otomatis alat tersebut melakukan tugas-tugas tertentu dalam proses manufacturing. Ya kalau kita lihat video-video di pabrik gitu ya, bagaimana robot itu bekerja untuk memindahkan barang ataupun memindahkan dari satu unit kecil ke unit yang lain, memasang-masang sampai dengan packing dan lain-lain ya, menggantikan manusia dengan menggunakan robot. Ya, ini salah satu penggunaan komputer di bidang manufacturing. Nah, berikutnya adalah sistem informasi pemasaran. Pemasaran sendiri adalah kegiatan ya, baik dilakukan oleh perorangan maupun organisasi yang prosesnya adalah untuk memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran dari lingkungan yang dinamis melalui penciptaan dan pendistribusian promosi, kemudian penentuan harga, barang, jasa, dan gagasan. Nah, sistem informasi pemasaran ini adalah sistem informasi yang khusus menyediakan informasi untuk memecahkan berbagai masalah dalam dunia pemasaran. Ya, dalam dunia pemasaran ini ada istilahnya adalah strategi pemasaran atau marketing mix ya, yang terdiri dari 4P, yaitu product, promotion, place, dan price. Produk atau produk ya, bagaimana apa yang dijual oleh perusahaan. Jadi bagaimana perusahaan bisa memasarkan ataupun menjual barang yang dibutuhkan oleh customer ataupun masyarakat dan sesuai dengan keinginan dari masyarakat. Kemudian P yang kedua adalah promotion, yaitu kegiatan periklanan dan penjualan langsung. Ya, bagaimana strategi promosi dari perusahaan, misalkan membuat iklan, ya, baik di misalkan di TV ataupun iklan di jalan, ya, billboard dan lain-lain, ataupun iklan di sosial media, endorse atau voucher atau kode-kode promo, ya, itu bagian dari promotion. Kemudian P yang ketiga adalah price atau membuat keputusan harga ya. Price berkaitan dengan penentuan harga. Apakah harga itu akan terjangkau oleh masyarakat ya, dianggap sesuai atau worth it dengan produk yang diterima. Terus kemudian juga menggunakan psikologi konsumen ya, dengan memberikan harga yang murah, misalkan 9.999, padahal itu kan aslinya 10.000, seperti itu. Ya, dan strategi-strategi lainnya yang berkaitan dengan harga. Kemudian ada P yang keempat adalah place, yaitu jaringan distribusi. Bagaimana pemasaran ini memungkinkan produknya bisa dibeli di berbagai tempat ataupun berbagai platform. Ya, misalkan dengan adanya jaringan distributor, reseller, kemudian menjual di e-commerce, marketplace ya, pengiriman jarak jauh dan lain-lain. Itu adalah strategi pemasaran ya, terdiri dari 4P, yaitu produk, promosi, harga, dan tempat ataupun place. Nah, ini masih bagian dari penjelasan 4P tadi ya. Produk yang dijual dan produk-produk kompetitor ini berkaitan dengan P yang pertama, produk. Kemudian cara, media, dan waktu promosi yang dilakukan, itu berarti P yang kedua atau promotion. Kemudian berkaitan dengan lokasi ataupun tempat menjual produk, berarti ini adalah place. Dan yang terakhir adalah harga produk termasuk harga dari kompetitor, supaya harga produk dari perusahaan kita itu bisa bersaing ya. Itu berarti adalah P yang berikutnya adalah price. Nah, dalam dunia pemasaran ini kita juga bisa melakukan penelitian. Ya, penelitian pemasaran itu adalah penelitian khusus di bidang pemasaran yang mengenai bagaimana operasi pemasaran, untuk tujuannya adalah mempelajari kebutuhan konsumen dan meningkatkan efisiensi pemasaran. Sumber data dan informasi untuk melakukan penelitian pemasaran ini bisa dari berbagai sumber, yaitu bisa dari berita, forum, blog, ya, kemudian dari situs trade ya, ataupun dari review
dari sosial media, ya, cuitan masyarakat di Twitter, di Instagram, di Thread, dari sosial media, berbagai sosial media itu bisa dijadikan sebagai input, ya. Kemudian nanti dari berbagai sumber tersebut akan dilakukan collection ataupun pengumpulan data, kemudian nanti akan diproses lebih lanjut dengan melakukan ataupun menggunakan logika ataupun metode algoritma tertentu, ya, yang digunakan untuk menganalisis data. Kemudian sampai dengan nanti keluar output-nya yang akan dianalisis lebih lanjut untuk memahami arti dari data tersebut. Nah, hasil dari analisis ini juga yang nantinya akan memberikan masukan bagi perusahaan untuk mengetahui bagaimana respon konsumen, ya, apa yang mereka butuhkan, bagaimana pandangan mereka terhadap produk yang dijual, ya, dan bagaimana cara untuk melakukan efisiensi pemasaran ataupun strategi pemasaran yang lebih baik ke depannya. Nah, dalam melakukan penelitian pemasaran tadi, tahap pertama itu kan mencari sumber datanya, ya. Sumber data itu bisa dari primer maupun sekunder. Contoh data primer ini memang data yang dikumpulkan oleh pihak perusahaan secara langsung. Ya, mereka bisa melakukan survei, kemudian melakukan wawancara terhadap customer, ya, ataupun bahkan fokus group discussion, wawancara mendalam, mengamati ataupun mungkin melakukan penyebaran kuesioner gitu ya yang bisa diisi oleh customer secara langsung. Kemudian pengumpulan data berikutnya sumbernya dari data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Nah, cara pengumpulan datanya bisa dengan mencari dari berita, majalah, internet, buku, sosial media, ya, yang tadi disebutkan di awal ini kebanyakan adalah dari sumber sekunder. Jadi mengambil data yang akan di-crawling untuk diambil dari sosial media dan lain-lain, ya, sumber-sumber eksternal yang nantinya akan diproses lebih lanjut. Beberapa sistem informasi yang digunakan dalam bidang pemasaran. Yang pertama adalah riset pemasaran atau marketing research. Ini berhubungan dengan bagaimana pengumpulan, pencatatan, dan analisis terhadap data pelanggan dan calon pelanggan. Jadi profiling dari data-data pelanggan, ya, bahkan juga calon pelanggan yang kira-kira potensial untuk akan menjadi pelanggan atau membeli produk dari perusahaan tersebut. Kemudian ada sistem informasi untuk informasi pemasaran, marketing intelligence. Ini berhubungan dengan pengumpulan, pencatatan, dan analisis data perusahaan pesaing, ya, atau kompetitor yang ada hubungannya dengan penjualan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Jadi di sini ada pihak lain yang dianalisa juga, yaitu data dari kompetitor atau dari vendor, industri, pasar, dan lain-lain sampai dengan customer itu sendiri. Berikutnya adalah pemrosesan transaksi. Sistem informasi untuk pemrosesan transaksi ini hubungannya dengan sistem informasi akuntansi yang berhubungan dengan proses transaksi penjualan barang. Jadi contohnya ada aplikasi POS, ya, point of sales, di mana setiap ada transaksi akan dicatat di aplikasi tersebut yang mencatat waktunya, kapan dilakukan transaksi, apa barang yang dibeli, ya, promo apa saja yang digunakan atau diskonnya, membernya atau customernya siapa, dan lain-lain itu sampai dengan total belanja akan disimpan di dalam sistem informasi ini. Yang hubungannya adalah untuk penjualan sampai dengan nanti untuk diolah lebih lanjut di sistem informasi akuntansi, ya, berkaitan dengan stok dan laporan keuangan perusahaan. Kemudian ada sistem informasi untuk peramalan penjualan atau sales forecasting. Sistem informasi ini digunakan untuk melakukan peramalan dari penjualan produk perusahaan tersebut. Jadi inputnya bisa dari animo masyarakat, ya, ataupun dari riwayat penjualan barang sebelumnya secara historis yang akan dianalisa lebih lanjut untuk membuat sebuah peramalan kira-kira ke depannya bagaimana penjualan produk dari perusahaan tersebut. Nah, proses peramalan penjualan ini juga ada kaitannya dengan proses manufaktur ataupun produksi, ya, di mana jika kita sudah punya pegangan bagaimana ramalan penjualan ke depannya berdasarkan histori penjualan-penjualan yang sudah lewat,
Ya, misalkan sudah tahu dari ramalan penjualan bahwa di bulan Ramadan produk kita akan terjual banyak gitu ya karena momennya sesuai. Nah, maka nantinya akan ada kaitannya juga dengan bagian produksi atau manufacturing yang mana bagian produksi akan segera melakukan penjadwalan untuk proses produksinya, kemudian persiapan bahan bakunya dan lain-lain gitu. Jadi ada hubungannya juga untuk proses produksi. Nah, mungkin itu materi yang bisa kita bahas mengenai sistem informasi manufaktur dan sistem informasi penjualan. Selebihnya nanti kita akan lanjutkan diskusi di grup. Apabila ada pertanyaan ataupun hal yang bisa disampaikan, boleh didiskusikan lebih lanjut di forum ataupun WhatsApp group. Demikian materi kita, semoga bermanfaat dan bisa diterima. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.